warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Selamat sore teman-teman yang berada di zona waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Alhamdulillah, bersyukur sekali hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual di room Zoom ini untuk mengawali rangkaian kegiatan kita beberapa hari ke depan. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali kami dari Firma KM bisa menyambut Bapak dan Ibu di ruangan ini. Hari ini merupakan pengantar untuk kegiatan kita di hari Selasa dan Kamis yang akan datang. Khusus untuk teman-teman dari UKPBJ Kabupaten Garut, kita akan bertemu secara tatap muka nanti pada hari Kamis Jumat ya Pak Haji ya. Untuk bertemu tatap muka secara langsung di Iwan Garden di Pasar Baru, Jakarta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya mewakili teman-teman dari KNN Partners. Saat ini sudah ada di room kita juga Pak Haji Rahmatullah dan beberapa rekan dari firma KM Partners. Bapak dan Ibu, hari ini selain untuk mengecek jaringan, ya, mana Bapak dan Ibu memastikan audionya bekerja dengan baik, kameranya juga bekerja dengan baik, hari ini kita akan menjelaskan sedikit saja tentang dua buah dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan kita. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kegiatan kita sepanjang beberapa hari ke depan ini dibagi menjadi tahapan. Tahap pertama yaitu kegiatan bimbingan teknik. Ya, bimbingan teknik ini berupa pelatihan selama 3 hari, ya, di mana Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi. Narasumbernya nanti dari afiliasi seluruh tenaga teknik struktur. Ya, jadi para narasumber kita adalah mereka-mereka yang memang merupakan praktisi di bidang ini, sekaligus juga akademisi, jadi dosen dan juga praktisi dari kegiatan K3 konstruksi. Nah, itu adalah bagian yang pertama, kegiatan bimbingan teknik atau kegiatan pelatihan selama 3 hari. Sepanjang kegiatan tersebut, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan 10 modul, ya 10 modul pembelajaran yang nanti akan sedikit dijelaskan. Lanjutan dari kegiatan BIMTEK itu kita masuk ke kegiatan di tahap kedua, yaitu verifikasi kompetensi, di mana Bapak dan Ibu nanti akan diuji oleh para asesor kita untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Sertifikat ini nanti ditandatangani oleh pihak LSP mewakili BNSP. Jadi sertifikat yang Bapak Ibu terima nanti diakui oleh negara dan berlaku di seluruh Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, paling tidak, untuk kompetensi ahli muda K3 konstruksi yang insya Allah akan menambah kemanfaatan di tempat Bapak dan Ibu bertugas, baik sebagai UKPBJ ya, di pemerintahan maupun juga di pihak penyedia atau kontraktor konsultan di bidang konstruksi. Demikian pengantar dari saya untuk Bapak dan Ibu. Nanti untuk kegiatan sertifikasi kompetensi kita akan laksanakan secara virtual juga, di mana Bapak dan Ibu nanti bertemu dengan para asesor dari LSP-TTI, ya, dari LSP-TTI. Mereka lah yang nanti akan menunggu kompetensi Bapak dan Ibu semua, sehingga kalau dikatakan kompeten, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, saya mohon izin langsung saja, nanti kalau seandainya Bapak dan Ibu ternyata ada pertanyaan di sela-sela penjelasan saya, Bapak dan Ibu boleh bertanya. Saya ingin memanfaatkan waktu ke depan ini untuk menjelaskan salah satu dokumen, ya, salah satu dokumen yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan sertifikasi kompetensi. Ya, kalau untuk BIMTEK, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan materinya dari para narasumber. Kami akan menyediakan link atau tautan untuk download ya materi-materi paparan dari para narasumber. Nah, nanti akan kami sediakan linknya untuk Bapak dan Ibu semua. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang formulir-formulir yang akan kita gunakan untuk kepentingan di tahap kedua, yaitu sertifikasi kompetensi. Pak Muksi, gambar saya sudah terlihat share saya? Kalau sudah terlihat, kasih jempol, Pak.
Oke, siap. Baik, terima kasih ya. Jadi ini adalah formulir APL 01. Kalau di bagian atas tertulis formulir APL 1. Yang judulnya adalah permohonan sertifikasi kompetensi untuk skema ahli muda K3 konstruksi. Di skemanya ada 3, ada skema ahli muda, ada ahli media, ada ahli utama. Yang Bapak Ibu ikuti sekarang adalah skema ahli muda K3 konstruksi. Nah, di bagian ini ada beberapa data yang kami harapkan nanti Bapak dan Ibu bisa mengisinya. Mungkin sudah ada beberapa orang dari Bapak dan Ibu yang sudah mengisinya, tetapi mungkin untuk yang belum mengisi kami pandu saat ini. Di bagian 1 itu ada rincian data pemohon sertifikasi. Jadi Bapak dan Ibu selaku orang yang sudah mendapatkan pelatihan mengikuti BIMTEK, itu ingin mendapatkan sertifikasi, kemudian Bapak Ibu mengajukan permohonan. Inilah formulirnya. Di bagian 1 ini ada data pribadi, nanti Bapak Ibu silakan isi sebagaimana contoh yang saya berikan. Kemudian di bagian 2 ini ada perpanjangan. Bapak dan Ibu abaikan saja, karena posisi Bapak dan Ibu adalah pengajuan baru. Jadi bukan perpanjangan. Di bagian ketiga, di baris ketiga, ini Bapak dan Ibu mengisi nomor KTP atau NIK. Pastikan jumlah digitnya benar, ya, isi dengan benar, tepat sesuai yang ada di KTP Bapak Ibu masing-masing. Begitu juga tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin nanti Bapak Ibu cara salah satu, kemudian kebangsaan diisikan Indonesia. Pada alamat rumah Bapak dan Ibu mohon mengisinya sesuai alamat KTP saja. Bapak Ibu tinggalnya domisilinya saat ini berbeda dengan yang tercantum di KTP. Tuliskan saja yang sesuai dengan KTP. Ya. Kemudian ada nomor telepon, baik nomor telepon rumah maupun nomor kantor, nomor handphone, alamat email. Begitu juga dengan pendidikan Bapak dan Ibu. S3 dan sebagainya mohon diisi. Nah, begitu juga di bagian 1 masih ada data pekerjaan saat ini. Bapak Ibu isikan di sini. Misal dari UKPBC Kabupaten A, Sekretariat Daerah Kabupaten B, silakan. Atau PT ABCD, silakan dituliskan di bagian ini. Kemudian di situ dituliskan pula jabatan Bapak. Ya, Bapak Ibu, silakan mungkin jabatan di perusahaan sebagai direktur, atau manajer atau staf, silakan ditulis di bagian ini. Kemudian diisikan pula alamat dan seterusnya. Di bagian kedua, ya, bagian kedua ini data sertifikasi Bapak dan Ibu bisa abaikan saja karena sudah dibantu oleh teman-teman panitia mengisikannya di bagian ini. Ya, di bagian sertifikasi ini sudah dicentangkan untuk Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bukan statusnya sertifikasi ulang, bukan pula perpanjangan. Jadi baru sertifikasi. Bagian ini mohon diabaikan saja karena sudah diisikan oleh teman-teman panitia. Berikutnya, Bapak dan Ibu, di halaman kedua, ini ada daftar unit kompetensi yang menjadi bahan uji untuk Bapak dan Ibu semua. Ini pula lah yang menjadi modul-modul pelatihan kita. Ya. Ini pula lah yang menjadi modul-modul pelatihan kita, mulai dari mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, ya, sampai ke mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Ya, ini adalah 10 modul yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber kita pada esok sampai dengan hari Kamis yang akan datang. Ya. Nah, kemudian di bagian ketiga itu ada bukti kelengkapan pemohon. Ya, di bagian ketiga ada bukti kelengkapan pemohon, di mana di sana ada bukti kelengkapan persyaratan dasar. Yang ini itu juga sudah dibantu diisikan oleh teman-teman panitia, sudah dicentrangkan oleh teman-teman panitia. Ya. Kemudian di bagian ini masih ada poin ini. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Inilah yang Bapak Ibu ikuti selama 3 hari ke depan. Di akhir kegiatan tersebut, Bapak Ibu apabila memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat pelatihan.
sertifikat pelatihan ini yang mengeluarkan adalah kami dari panitia KMN Partners. Nah, kemudian untuk mendukung bukti persyaratan dasar ada pula bukti kompetensi yang relevan. Nah, Bapak dan Ibu bisa di formulir yang kami serahkan kepada Bapak Ibu hanya ada nomor 1 yang sudah terisi. Yang sudah terisi di nomor 1 ini yaitu BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli konstruksi secara daring atau online. Ini sama dengan poin ini. Jadi poin B1 ini sama dengan poin 3 ini sama. Jadi kami anggap Bapak dan Ibu sudah memiliki. Semisal Bapak dan Ibu memiliki kompetensi lain yang relevan, pelatihan yang relevan, boleh ditambahkan pula di bagian bawah. Contoh yang relevan adalah semisal Pak Cecep nih, Pak Cecep dari Garut, Pak Cecep Saifullah pernah ikut pelatihan tanggap darurat misalnya ya, dilaksanakan oleh BPBD Garut, masukkan di sini. Ya. Atau misalnya Andri Septawan pernah ikut pelatihan P3K bersama PMI, masukkan di sini. Misalnya ada dari teman-teman UKPBJ pasti tentunya punya SK sebagai Pokja, masukkan di sini. Ya, jadi ini bukti-bukti kompetensi yang relevan. Oh, kami pernah dapat pelatihan masak, ya nggak, pelatihan masak nggak masuk di sini ya. Yang relevan terkait dengan K3 dan ini harus dari lembaga atau instansi yang kompeten juga, ya, yang relevan untuk memberikan Bapak dan Ibu sertifikat. Nah, di bukti kelengkapan administrasi di halaman terakhir itu sudah dibantu ditentangkan oleh panitia, ada fotokopi EKTP Bapak dan Ibu, pas foto dan CV. Pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada teman-teman panitia. Jadi saya kembali lagi ke atas sedikit. Pada saat Bapak dan Ibu menuliskan misalnya beberapa pelatihan lain atau SK-SK untuk mendukung bukti kompetensi yang relevan ini, mohon dikirimkan juga dokumennya. Jadi jangan hanya mencantumkan SK sebagai Pokja, tapi SK sebagai Pokja juga harus dikirimkan kepada rekan-rekan panitia untuk melengkapi portofolio Bapak dan Ibu semua. Pernah ikut pelatihan darurat misalnya, ada sertifikatnya di scan dan diserahkan juga ke teman-teman panitia untuk melengkapi portofolio Bapak dan Ibu. Nah, di bagian bawah terakhir Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan kami mintakan tanda tangannya. Ya, tanda tangannya. Bagaimana cara kami mendapatkan tanda tangan Bapak dan Ibu? Esok hari Bapak dan Ibu akan kami berikan link daftar hadir. Ya, link presensi kepada Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu mengisinya. Di situ Bapak Ibu nanti akan mencantumkan tanda tangan Bapak dan Ibu semua. Tanda tangan yang Bapak Ibu masukkan ke dalam daftar hadir tersebutlah yang nanti akan dikopi oleh teman-teman panitia dan ditempatkan di bagian ini. Ya, di bagian ini. Karenanya mohon Bapak dan Ibu besok bisa mengisi daftar hadir yang disediakan oleh teman-teman panitia. Disiapkan saja scan tanda tangannya, diletakkan di situ supaya nanti bisa dikopikan oleh teman-teman panitia. Karenanya bagi Bapak dan Ibu yang nanti sudah selesai mengisi formulir ini, tolong diserahkan kepada teman-teman panitia di Japri, kepada teman-teman panitia dalam bentuk Microsoft Word saja. Jadi jangan di PDF-kan, ya, jangan di PDF-kan. Cukup diserahkan kembali dalam bentuk Word. Mungkin itu penjelasan awal saya untuk Form APL 01. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan kita selama beberapa hari ke depan, kehadiran, kemudian pakaian, yang lain mungkin silakan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Ya, mungkin. Pak Andri, ada pertanyaan Pak Andri? Sekaligus ngecek audionya Pak Andri nih, kalau boleh nih sekalian. Cek. Ya, terdengar Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak, silakan. Terima kasih untuk rekan-rekan KM Partners yang sudah sudi mengajak kita bergabung di sini. Gini Pak Irwan, terkait jadwal, kayaknya belum ada ya? Jadwal belum ada. Kemudian tata cara
diklat pelatihannya juga belum ada dari rekan-rekan panitia ini. Baik. Nanti akan di-share ya Pak untuk jadwalnya ya Pak. Ada online juga. Baik, Ya. Pak. Sebetulnya ada di surat Pak. Di surat di undangan itu ada. Ya. Oke. Tapi kita akan share nanti. Baik. Kita share lagi ya. Nanti kita share di grup WhatsApp kita, mengupdate kepada Bapak dan Ibu. Karena biasanya memang kita juga diupdate oleh para narasumber kita ya Pak Haji ya. Jadi nanti kita update lagi untuk Bapak dan Ibu, kami masukkan. Nah, tata caranya sederhana Pak, datang tepat waktu, buka Zoom-nya, jangan bersembunyi. Udah, gitu aja. Pokoknya Bapak dan Ibu mengikuti seluruh tahapan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore ya Pak Haji ya. Betul. Ikut saja di sana. Nah, untuk Bapak dan Ibu, pasti saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait dengan materi-materi yang disampaikan narasumber kita. Terutama bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tidak berlatar belakang teknik, terutama ya, karena banyak pertanyaan. Nah, model dari pembelajaran kita, dari narasumber kita ini, pertanyaannya dikumpulkan dulu, Pak Andri. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan-pertanyaan terkait materi, pertanyaan ini dikirimkan dulu di kolom chat. Dikirimkan dulu di kolom chat, ya, nggak apa-apa, banyak, nanti akan kami rekap, dan nanti akan didiskusikan pada hari ketiga. Ya, kecuali kalau ada beberapa pertanyaan mendesak terkait materi tersebut langsung, biasanya diberikan kesempatan untuk disampaikan. Tapi kalau nanti akan dikumpulkan pertanyaan tersebut dan dibahas di hari. Ke saya aja juga, ke saya aja. Demikian, Pak Andri. Yang lain, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Pak Tommy ya. Oke, alamat data pekerjaan diisi alamat kantor atau pekerjaan. Iya betul Pak Tommy. Jadi diisikan alamat kantor Pak Tommy. Ya, alamat kantornya di mana? Silakan sesuai dengan alamat kantor Bapak. Demikian Pak Romi. Pak Yusril ada pertanyaan? Pak Yusril mungkin ada pertanyaan? Iya Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Pak. Baru masuk ini Pak, belum tahu semuanya tentang pengisian PPL 01. Oke. Soalnya kan nanti akan dibantu Pak. 01 ini Bapak nanti bisa ngikutin dari rekamannya nanti dikirimkan kepada Bapak dari. Siap Pak. Bukan, namanya pun bukan, baru mau diganti namanya Pak. Di sini Rizaldi, Muhammad Rizaldi. Oke. Nama Bapak ya? Iya. Ini kan Oke. cuma pakai laptop ada Pak. Belum terganti namanya. Ya. Baik. Iya Pak. Baik. Oke. Iya. Kalau Bapak dan Ibu menemui kendala seperti Pak Yusril ini, nanti akan kami bantu untuk rename ya, untuk mengganti namanya. Nggak masalah. Terima kasih Pak. Baik. Yang lain, Pak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut satu saja, menjelaskan satu dokumen lagi kepada Bapak dan Ibu sebagai informasi saja ya kepada Bapak dan Ibu. Saya share screen untuk Bapak dan Ibu sebentar. Oke, Pak Marcelino sudah bisa lihat share saya? Kalau bisa lihat kasih jempol aja Pak. Sudah Pak. Oke, baik ya. Tadi saya menjelaskan formulir APL 01. Nah, sekarang adalah formulir APL 02. Formulir APL 02 ini judulnya adalah Asesmen Mandiri Skema Ahli Muda K3 Konstruksi. Asesmen mandiri artinya Bapak menilai diri Bapak sendiri untuk mendapatkan ahli muda K3 Konstruksi. Ya. Nah, di sini karenanya kemudian Bapak dan Ibu nanti akan mengisi banyak sekali kompetensi Bapak dan Ibu. Sekaligus pula saya jelaskan di sini contoh misalnya ada modul 1 yang berujung pada keahlian ini, kemampuan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan. Untuk satu kompetensi ini ada 2 elemennya, yaitu pertama Bapak dan Ibu menyatakan bahwa Bapak dan Ibu bisa menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Elemen keduanya menyatakan bahwa Bapak dan Ibu melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Di sampingnya ada 2 kolom, kolom K dan kolom BK. K ini artinya kompeten, BK ini artinya belum kompeten. Karena Bapak dan Ibu ingin diuji,
ya ingin diuji oleh para penguji, maka Bapak dan Ibu harus ngaku bahwa Bapak Ibu kompeten. Wah, Pak, saya baru juga belajar sehari, Pak. Ya nggak apa-apa, nyatakan saja bahwa Bapak Ibu dan Ibu kompeten. Sebab kalau Bapak dan Ibu menyatakan diri di kolom ini sebagai BK, maka Bapak dan Ibu tidak perlu diuji. Karena Bapak dan Ibu sendiri sudah bilang, oh saya belum kompeten. Ya untuk apa diuji? Nah, tapi karena Bapak dan Ibu menyatakan Bapak Ibu kompeten, maka Bapak dan Ibu diuji. Nah, karenanya untuk formulir 1 ini kami sudah siapkan untuk Bapak dan Ibu dalam keadaan terisi. Sudah diisi oleh teman-teman panitia. Tetapi formulir ini tetap akan kami share kepada Bapak dan Ibu karena di dalamnya ini menjadi semacam kisi-kisi. Ya, oh nanti yang mau diuji apa saja sih kira-kira? Nah, ini kisi-kisinya lah. Yang elemen kompetensi ini menjadi kisi-kisi untuk Bapak dan Ibu mengikuti uji kompetensi pada waktunya nanti. Oke, saya stop share lagi untuk Bapak dan Ibu. Dan kembali saya buka kesempatan kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait dengan kegiatan kita beberapa hari ke depan. Silakan. Pak Fahmi atau Bu Ati ada pertanyaan? Pak Rizal silakan kalau ada pertanyaan. Boleh sekalian cek mikrofon nih Pak, siapa tahu nanti pada saat Bapak ingin bertanya beneran pada saat kelas ternyata nggak nyambung mikrofonnya ya. Silakan yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Ada? Kalau tidak ada berarti jelas. Aman. Nggak apa-apa juga. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan nggak apa-apa. Nanti mungkin kalau tiba-tiba nanti setelah penjelasan ini Bapak dan Ibu merasa ada yang kurang jelas, silakan pertanyaannya disampaikan di grup ya, di grup kita. Silakan disampaikan di sana, nanti kami bantu informasinya untuk Bapak dan Ibu semua. Oke? Saya berikan putaran terakhir nih. Satu putaran terakhir, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke, ya. Baik, Bapak Ibu. Besok kita akan bertemu lagi di room kita. Nanti linknya akan disampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu. Kita bertemunya jam 9 pagi. Ya, besok kita ada semacam pembukaan dulu, kemudian langsung dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber kita. Diharapkan Bapak dan Ibu pada saat sesi tersebut sudah dalam keadaan siap, di ruangan yang nyaman, disertai dengan kopi teh, boleh, tidak ada masalah, ya silakan. Snacknya boleh disiapkan, tapi mohon izin tidak disiapkan oleh teman-teman panitia. Jadi disiapkan sendiri oleh Bapak dan Ibu. Mungkin demikian. Haji mungkin ada tambahan, silakan Pak Haji. Ya Mas Irwan, cukup dari saya. Intinya besok menyesuaikan waktu ya, domisili Bapak dan Ibu masing-masing ya. Di Indonesia bagian tengah kita akan mulai pukul 10, di Indonesia bagian timur agak siang sedikit ya, seperti Pak Marcelino Gosal di Papua ya Pak ya. Ya, Pak. Papua ya, ada berapa rekan-rekan Papua. Bahkan ada rekan kita dari Sabang juga, Mas Irwan, ada 3 peserta. Oh, siap. Luar biasa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, tidak ada lagi Pak Haji ya, kita mungkin bisa cukupkan sehingga Bapak dan Ibu bisa meneruskan aktivitas di kantor atau di rumah masing-masing. Semoga Bapak dan Ibu besok dalam keadaan sehat dan bisa hadir tepat waktu di room kita. Saya saja dulu kalau seandainya nanti Pak, saya mohon dibantu penamaannya diganti, nanti dibantu oleh teman-teman panitia. Saat ini ada yang menggunakan nama Galaxy A10s. Besok kita nanti sesuai namanya supaya nanti kalau narasumber ingin menyapa, ya siapa adalah namanya, bukan Bapak atau Ibu Galaxy. Jadi panggil namanya ya. Baik, demikian saja Bapak dan Ibu. Besok kita ketemu jam 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan hari ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.